baju atau dasternya Mbak Nur ada yang narik dari bawah. Oh iya. Pas ditengok, itu memang ada sosok anak kecil perempuan bro, dengan dagu yang sangat hancur. Dagunya tuh hancur sebelah sini. Iya, rahangnya itu. Rahangnya, tulangnya tuh apa namanya udah Patah. misah gitu loh. Iya. Oke. Ya. Setelah kita bercerita tentang rumah-rumah angker sebelum-sebelumnya, dan kita pastinya masih tetap di Jenggotan ya, masih di chapter dan series yang sama, rumah angker. Kira-kira rumah angker yang kali ini seperti apa? Mari kita melangkah ke chapter yang ketiga dengan benang merah rumah angker. Sebelumnya Anda tahu itu nggak apa namanya rumah tusuk sate? Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, rumah tusuk sate itu adalah sebuah rumah yang terletak di sebuah pertigaan. Oke. Yang dimana rumah itu terletak di titik temu antara dua jalan yang membentuk pertigaan itu. Pokoknya teman-teman kalau masih belum paham silahkan cari di Google, ada rumah tusuk sate gitu ya. Iya. Nah, berkaitan dengan rumah tusuk sate ini bro, saya pernah terlibat sebuah perdebatan dengan kawan saya perihal tentang sisi bahaya atau sisi gelap dari rumah tusuk sate. Perbedaan pendapat itu, bro, terjadi ketika teman saya berpendapat kalau rumah tusuk sate itu nggak baik untuk ditinggali karena banyak setannya, banyak hantunya. Karena itu tempat favorit para jin-jin lah untuk bersemayam di titik tusuk sate itu. Nah, saya sebetulnya sepakat kalau rumah tusuk sate itu tidak baik untuk dijadikan tempat tinggal, bukan karena banyak setannya, tapi lebih kepada dalam dalam ilmu teknik sipil itu, rumah tusuk sate itu rawan terjadi kecelakaan. Karena itu kan pertigaan. Iya. Pertigaan itu paling rawan terjadi kecelakaan. Nah, kalau terjadi kecelakaan, misalnya motor sama motor aja deh, atau mobil sama motor, kan otomatis ada salah satu dari mereka yang terpental dan akhirnya nabrak pagar rumah itu, dan sehingga pagar rumah itu rusak, sehingga yang punya rumah harus ngeluarin duit lagi untuk renovasi rumah. Begitulah kira-kira. Dan ternyata bro, di antara perdebatan itu, ya kan, nah pendapat kami ya akhirnya disatukan oleh sebuah cerita yang dialami oleh sebuah keluarga yang kebetulan rumahnya terletak di posisi tusuk sate. Oke. Rumah ini miliknya sebuah keluarga, ya kita sebut aja keluarganya Pak Purnomo. Panggilan akrabnya Pak Pur, yang terletak di Surabaya. Saya nggak tahu Surabayanya itu mana. Pokoknya yang jelas rumahnya terletak di posisi tusuk sate. Suatu ketika di suatu malam, ketika keluarga Pak Pur ini tertidur lelap ya, tiba-tiba terdengar suara berang. Wah. Dan itu suara kecelakaan. Yang kecelakaan itu tepat berada di depan rumahnya Pak Pur. Iya. Bener dong teori yang menyebut bahwa rumah tusuk sate itu rawan kecelakaan lah. Dan bener bro, ketika dicek itu ada sebuah kecelakaan yang menewaskan satu keluarga. Jadi ada bapak, ibu, dan kedua anaknya, laki-laki sama perempuan. Dan Pak Pur itu tidak mengenal lah orang-orang itu. Tapi yang jelas Pak Pur mengalami kerugian karena teras rumah Pak Pur rusak beserta pagernya. Oke. Pasca kejadian itu, ya, keluarga Pak Pur itu mengalami sejumlah teror mistis, bro. Oke. Nah, kalau ceritanya kita stop sampai sini misalnya nih, berarti pendapat saya dan pendapat teman saya sama-sama bener.
Iya. Jadi mari kita lanjutkan teror hantu yang dialami oleh keluarganya Pak Pur. Kebetulan Pak Pur nih alhamdulillah tidak mengalami apa-apa ya. Yang mengalami itu ada istrinya Pak Pur, supirnya Pak Pur, yang bernama Pak Yon, asisten rumah tangganya Pak Pur yang bernama Mbak Nur, dan juga anaknya Pak Pur namanya Bagas. Oke. Kita mulai dari istrinya Pak Pur ya. Gangguan yang dialami oleh istrinya Pak Pur. Jadi istrinya Pak Pur ini sering mendengar bro ya, ketika sholat maghrib, sering mendengar suara rintihan orang kesakitan di teras rumahnya. Gitu. Terus istrinya Pak Pur juga sering mencium bau daging yang kebakar. Dan benang merahnya juga nyambung nih sama kejadian kecelakaan, bahwa pada saat kecelakaan itu sempat ada pemadam kebakaran bro yang memadamkan. Iya, api di sekitar teras rumahnya Pak Pur lah gitu ya. Terus ini nih yang paling epik yang dialami oleh istrinya Pak Pur. Jadi ketika istrinya Pak Pur itu berada di halaman belakang bro, berada di halaman belakang itu ketika lagi nyapu di halaman belakang, tiba-tiba dari arah jalan menuju kamar mandi. Jadi kalau misalnya istrinya Pak Pur nyapu di sini nih, di depannya ketika melihat ke depan itu ada jalan kecil menuju kamar mandi belakang. Itu istrinya Pak Pur melihat ada anak kecil lari bro. Anak kecil perempuan lari dari dari ruang makan menuju ke kamar mandi belakang. Iya. Lari, dan for your information, keluarganya Pak Pur sama sekali tidak punya anak kecil perempuan. Iya, perempuan. Laki-laki berarti punya? Cuman Bagas doang sih anaknya sih. Oh iya. Nggak kecil lagi ya? Iya, udah gede lah. Nah, lari dari ruang makan menuju kamar mandi. Dan itu tuh ini anak kecil siapa? Apa jangan-jangan anak tetangga yang lagi main? Masalahnya tuh lari-lari bro. Iya, takutnya jatuh atau kenapa-napa. Dikejarlah disamperin lah sama istrinya Pak Pur. Disamperin ya, anak kecil itu posisinya lari menuju kamar mandi. Dan gila, ketika sampai di pintu kamar mandi, anak itu tembus ke dalam. Istrinya Pak Pur melihat dengan mata kepalanya sendiri. Oke. Tembus. Nah, kan istrinya Pak Pur melihat anak itu tembus dong. Tapi istrinya Pak Pur ini orangnya cukup logis lah, sehingga ini mungkin bukan tembus tapi saya yang salah lihat. Karena ngelihatnya tuh bukan dari jarak pandang ideal lah. Dibuka pintu kamar mandinya pelan-pelan, nggak ada siapa-siapa. Dan ketika pintu kamar mandi itu dibuka, tiba-tiba dari arah belakang istrinya Pak Pur itu mendengar suara anak kecil perempuan ketawa di belakangnya, lari menjauh. Iya. Oh iya. Iya. Ditengok gak ada siapa-siapa. Asli itu, aduh, membuat istrinya Pak Pur merinding nggak karu-karuan. Karena saya ngebayangin ceritanya aja nggak mood lah ngebayanginnya lah. Nah, yang kedua itu gangguan yang dialami oleh supirnya Pak Pur. Nah, Pak Pur ini suatu sore itu sedang mencuci mobilnya Pak Pur di bagian depan rumah. Nah, for your information bro, di depan bagian teras rumahnya Pak Pur itu ada ayunan 2 biji gitu loh bro. Ayunan yang bukan 2 yang berjejer gitu, tapi yang saling berhadapan. Tahu ya? Iya. Nah, itu Pak Pur ya nyuci segala macam. Setelah nyuci mobilnya bro, si Pak Pur itu mau membersihkan bagian dalam mobil. Masuk dong Pak Pur ke dalam mobil kan, ngebersihin segala macam. Pas Pak Pur mau keluar, ini posisi di rumah gak ada siapa-siapa kecuali cuman supirnya Pak Pur ya.
Pas supirnya Pak Pur masuk ke dalam dan ngebersihin, setelah selesai, supirnya Pak Pur ini mau keluar dan pintu mobilnya terkunci. Anjay. Tapi kan bisa dibuka dia di dalam. Masalahnya nggak bisa. Kok bisa ya? Kan dia yang di dalam. Nah, pas itu bro, apa namanya, handle-nya coba dibuka bro. Itu kayak apa ya? Dikunci dari luar gitu loh. Kayak emang dikunci dari luar dan ini tuh kayak nyangkut gitu loh. Oke. Nah, si Pak Yon tuh nyoba pintu belakang nggak bisa, membuka pintu depan nggak bisa, Iya. bagian depan kanan nggak bisa, bagian Kayak ada belakang yang kan. nahan locknya ya. Betul. Dan ketika si supirnya Pak Pur ini panik ya, tiba-tiba Pak Pur itu ketika nengok ke sebelah kiri bro, itu kan ada ayunan. Sopirnya itu ya. Sopirnya Pak Pur ketika melihat sebelah kiri itu kan ada ayunan. Ayunannya itu gerak bro. Geraknya itu bukan karena kena angin ya. Karena kalau ayunan seberat itu sih berayun sangat amat apa ya, Kencang. emang kayak ada orangnya aja gitu loh bro. Iya. Ayun, set, Kayak ada yang make gitu ya. betul. Dan Pak Pur ini kan panik segala macem. Masalahnya bukan panik kenapa-napa, takutnya pas Pak Pur nggak bisa apa namanya keluar dari mobil, ada perampok masuk atau apa, takutnya begitu karena rumah itu tuh cuman si Pak Pur doang posisinya, supirnya Pak Pur doang. Nah, barulah ketika si Bagas datang, ya kan, Bagas datang habis main dari rumah temennya. Itu supirnya Pak Pur minta tolong ke Bagas buat ngebukain, dan Bagas bukanya santai bro, dibukain. Ya itulah kejadian aneh yang dialami oleh supirnya Pak Pur. Nah sekarang berikutnya kejadian mistis yang dialami oleh asisten rumah tangganya Pak Pur, namanya Mbak Nur. Nah Mbak Nur ini pas lagi bersih-bersih di kamar bagian balkon. Jadi rumahnya Pak Pur itu konstruksinya bro, atasnya teras itu kan ada balkon. Nah di balik balkon itu kan kamar, ya kan? Iya. Nah pas bersih-bersih, ngerapin kasurnya, nyapu-nyapu segala macem, ya kan? Terus apa namanya, dibersihin segala macem. Nah ketika mau membersihkan bagian balkon bro, kan keluar kamar dulu menuju balkon kan, dibersihin. Mbak Nur ini betul-betul sangat amat kaget ketika mendapati di pembatas balkonnya, ada tuh kan pembatas balkon kan, Iya. itu di bagian bawah bro, itu kayak ada sepasang mata ngintip di bawah. Oh. Jadi kayak ada apa namanya, orang yang emang gelantungan di balkon situ Gini. diintip. Iya. Lagian ngapain, maksudnya ngintip di balkon, dan itu posisinya ya pagi lah bro, Aduh. pagi ya jam 8 jam 9 gitulah Siapa lagiannya? ya. Dan yang berikutnya ini masih tentang Mbak Nur ya. Itu kejadiannya sama persis kayak yang dialami oleh istrinya Pak Pur ini di bagian belakang rumah. Oke. Ceritanya ketika si Mbak Nur ini lagi bakar sampah Oh iya. di halaman belakang. Bakar sampah nih, sampahnya kekumpul terus dibakar kan sampahnya kan. Sampahnya. Nah pada saat bakar sampah itu kan pasti nungguin kan, Iya. nungguin sampai semuanya kebakar. Nah pas nungguin bro, tiba-tiba Mbak Nur ini melihat dari balik api itu, Iya. di balik kobaran api itu kayak ada anak kecil perempuan. Aja. Anak kecil perempuan. Iya. Ya kayak samar-samar terus ketutupan api sama asap-asap gitu loh. Iya. Ini apa kok kayak anak kecil bukan ya gitu kan. Nah disamperin tuh sama Mbak Nur kan, Pak Iya. disamperin nggak ada siapa-siapa. Terus Mbak Nur ini tengok kanan kiri, ini anak siapa gitu kan. Iya. Nah pada saat si Mbak Nur itu kebingungan dengan apa sosok yang dilihat, tiba-tiba baju atau dasternya Mbak Nur ada yang narik dari bawah. Oh iya. Pas ditengok itu memang ada sosok anak kecil perempuan bro.
dengan dagu yang sangat hancur. Dagunya tuh hancur sebelah sini, Iya, rahangnya itu. rahangnya. Tulangnya tuh apa namanya udah Patah. misah gitu loh. Iya. Itulah yang membuat Mbak Nur itu sempat mau resign gitu lah. Iya. Nah yang terakhir, kejadian mistis yang dialami oleh anaknya Pak Pur yang bernama Bagas. Oke. Ini adalah kejadian yang paling epic. Sengaja saya taruh paling akhir karena ini benar-benar sudah menampakkan sosok begitulah kira-kira. Jadi pada saat malam-malam sekitar pukul 10 malam ketika Bagas baru pulang dari sekolah karena ada acara OSIS waktu itu. Setelah acara OSIS ya kan, si Bagas pulang ke rumah dong, pulang ke rumah. Nah, si Bagas ini kan udah lapar banget. Rencananya rencana si Bagas itu pulang, ngelepas sepatu ya kan, set, terus apa namanya ngambil makan, ya kan, Umum lah ya. ngambil makan, terus masuk ke kamarnya karena kebetulan kamarnya Bagas itu terletak di bagian belakang rumah. Oke. Kamarnya si Bagas. Ujung ya, paling ujung. Ujung belakang. Nah setelah ngambil makanan, rencana Bagas itu makan di dalam kamar itu rencananya Bagas kan. Nah pas Bagas ngelepas sepatu nih, set, mau menuju ke apa namanya dapur, tiba-tiba ada yang manggil, "Nak, bantuin mama sini." Oke. Mamanya dong. Yoi. ya kan? Suaranya itu terdengar, sumber suaranya itu bro terdengar di teras, dari teras. Oke. "Ya mah, bantuin apa?" "Sini, bantuin mama metik bunga." Metik bunga. Udah gila kali jam 10 malam metik bunga kan. Iya. Tapi ya namanya anak yang berbakti pada orang tuanya disamperin dong aja, sama iya. Bagas dong. Oke. Disamperin. Perjalanan tuh menuju teras. Nah, pas mau menuju teras bro, itu kan Bagas ngelewatin kamar orang tuanya kan. Iya. Nah kebetulan kamar orang tuanya tuh kebuka dikit, dan Bagas melihat ibunya tidur. Loh. Oke. Iya. Loh kok tidur? Tadi suara siapa? Nggak mungkin mama ngerjain, nggak mungkin kan. Iya. Tapi tadi suara siapa ya? Dari teras. Nih. Nah si Bagas itu nggak keluar ke teras bro, tapi ngintip dari jendela. Heeh. Nggak ada siapa-siapa. Tapi tadi suara siapa? Bodoh lah. Balik lagi lah ke dapur lah, mau makan lah gitu kan. Nah pas si Bagas berjalan menuju ruang makan, mau ngambil makanannya bro. For your information, ya kan, antara ruang tengah, ya kan, dengan meja makan atau dapurnya itu, ya kan, dibatasi oleh dinding Oke. yang ada ventilasi tuh banyak banget. Jadi dindingnya tuh bolong-bolong gitu loh bro. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita dari ruang tengah bisa ngelihat di dalam ada siapa, bisa ngelihat kita. Iya. Pas jalan tuh si Bagas menuju apa namanya tempat makan kan, ruang makan. Si Bagas tuh ngelihat, wah ada siapa tuh? Ada yang aktivitas di ruang makannya itu. Iya. Oh Mbak Nur kali, ya kan? Oke. Mbak Nur diem. Tapi masih ada orang aktivitas bro. Iya. Di ruang makan itu. Mbak Nur diem. Oke. Terus akhirnya perasaan Bagas mulai gak enak. Tadi dipanggil, ternyata ibunya tidur. Ini manggil Mbak Nur, padahal si Dimas ngeliat ada orang aktivitas di ruang makan. Si Bagas ya. Tapi Mbak Nurnya gak nyaut. Akhirnya apa? Si Bagas itu apa namanya? Ngintip dari apa tepi dinding itu. Ngintip, dia tuh apa namanya ngarahin kepalanya ke arah tempat makan itu. Dan yang didapati si Bagas itu bukan Mbak Nur, tapi sosok wanita dengan jubah panjang
warna putih Oke. Ya, sedang menempel di dinding manja. tempat makan. Iya. Nah sosok itu bro, itu ngeliatin makanannya itu, Iya. gak ngeliatin si Bagas. Terus si Bagas kan refleks, dia balik badan, munggungin dindingnya itu kan. Terus kayak Bagas tuh tidak percaya apa yang dia lihat gitu loh. Iya, masih belum percaya. Ini apaan gitu kan. Iya. Terus akhirnya si Bagas memutuskan untuk noleh lagi ke arah ruang makan. Dan begitu Dimas menoleh untuk kedua kalinya, sosok itu sudah ada di belakang Bagas dan sekarang face to face dengan Bagas sambil teriak, wah gitu. Ada. Wah gitu. Serem sih cuy kalau kayak gitu. Iya. Dan itulah yang dialami oleh keluarganya Pak Pur pasca kecelakaan di teras rumahnya, yang kebetulan posisi rumahnya itu berada di posisi tusuk sate. Dan itulah akhir dari ketiga rangkaian cerita Rumah Angker. Jadi untuk teman-teman yang ingin membagikan ceritanya, silahkan kirimkan ke Instagram kami di @jenggotan_podcast. Akan pasti kami bawakan di program Jenggotan Jengkeran Ramutu Kulit Setan, yang dimana dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang Tidak kasat mata.